Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia ya. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih ya buat Arif L. Sidik, Lentina Simarmata, Rijal FG, Nur Habibah, Rahmawati, Ail Sanapi 92, Blue Rizky, Ruru, Samim. Dan buat teman-teman yang belum Mimin sapa nanti di next video ya. Soalnya Mimin sebutnya dari urutan yang paling bawah nih. Pasti nanti Mimin sapa kok, tetap pantengin terus LK21 Revive pokoknya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Valim Mali. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah daerah terpencil negara bagian Kolombia terdapat sebuah pabrik besar yang berada di tengah hutan. Sedang melakukan pembuatan obat-obatan haram. Pengolahan barang itu dilakukan oleh beberapa pekerja secara terbuka dan dalam skala yang sangat besar. Setelah semua selesai, mereka pun segera mengirimkan barang tersebut. Mereka memasukkan semua barang-barang tersebut ke dalam truk kontainer untuk sampai ke pelabuhan melewati jalan rahasia yang berliku dan sepi. Mereka selalu mengirimkan barang haram tersebut dalam jumlah yang besar tanpa adanya halangan dari para polisi, karena mereka sudah menyusun semua ini sedemikian rupa agar mereka bisa dengan mudah memasarkan barang haram miliknya. Hal itu bisa terjadi karena anak buah mereka menyebar dan menyelinap sebagai anggota penjaga pelabuhan. Setelah mereka sampai di tengah laut, barang-barang itu diberi pengapung dan diambil oleh kapal kecil yang telah menunggu mereka di tengah laut. Hingga barang-barang tersebut akhirnya tiba di pelabuhan Cinai. Akan tetapi pengiriman barang haram itu bocor kepada kelompok gangster yang biasa dipanggil budak setan, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Naren. Naren yang mengetahui hal itu kemudian langsung memerintahkan beberapa anak buahnya untuk segera membegal barang-barang haram tersebut sebesar 25 kg. Sementara itu, polisi juga telah mendapatkan informasi itu dari seorang intel yang mereka tugaskan di antara penjaga pelabuhan di Cinai. Di sisi lain, anak buah Naren pun beraksi dengan beberapa pasukan bermotor dan bergerak mengambil kode rahasia geng mereka yang telah diberikan di salah satu gambar yang ada di tembok sebuah gedung. Setelah mendapatkan perintah dari Naren, mereka pun langsung mencari sebuah mobil yang diduga membawa barang incaran mereka. Setelah mereka menemukan sasaran di jalan tol Cinai, mereka segera menyelesaikan tugasnya dan tanpa ada ampun mereka menghabisi sopir mobil tersebut dan menarik lehernya menggunakan rantai. Lalu membantainya hingga mobil terbalik dan menewaskan satu keluarga di dalam mobil tersebut. Setelah berhasil membunuh pemilik mobil, mereka pun segera memeriksa mobil tersebut dan berhasil menemukan 25 kg barang haram yang mereka cari di dalam bagasi. Setelah mengambil barang haram tersebut, mereka langsung pulang ke markas dan mengemas kembali barang haram itu menjadi beberapa kemasan kecil untuk mereka jual dan sebagian mereka pakai sendiri. Geng setan merupakan geng kriminal kelas kakap. Mereka sering menjadi pembunuh bayaran dan saat geng setan diperintahkan untuk menghabisi seseorang, mereka akan melakukannya tanpa ampun, mengayunkan pedang panjang mereka kepada para korban dengan pedang panjang tanpa rasa bersalah sedikit pun. Selain itu mereka juga sering menjamret wanita-wanita yang menggunakan perhiasan emas. Hal itu mereka lakukan di jalanan. Tak sedikit korban dari mereka tewas di tempat dengan luka parah di area kepala dan juga leher. Dan setelah mereka melakukan kejahatan sadis itu, mereka akan membuang semua motor-motor mereka ke danau yang berada di daerah Kuramanglam. Hal itu mereka lakukan untuk menghilangkan barang bukti. Malam harinya, mereka mendapatkan sebuah tugas untuk membunuh seseorang yang bernama Raja Ram di daerah Tamil Nadu. Akan tetapi kali ini pergerakan mereka gagal karena seseorang kepala polisi yang gagah berani bernama Arjun berada di sekitar tempat kejadian. Dengan mudah Arjun kemudian membantai mereka semua.
Arjun berhasil menangkap mereka dan membawa mereka ke tahanan. Di sisi lain, Naren yang mengetahui identitas salah satu anak buahnya yang bernama Aksai Kumar telah diketahui polisi. Langsung dibunuh secara kejam dan dibakar bersamaan dengan motor miliknya. Hal itu ia lakukan agar geng itu bisa aman. Arjun diberi tanggung jawab untuk menangani sindikat yang terjadi saat ini. Langkah pertama yang ia lakukan yaitu meningkatkan kekuatan IT. Ia juga memasang kamera CCTV di setiap penjuru jalan di wilayah Cinai. Meski CCTV telah tersebar di mana-mana, kejahatan tetap saja meningkat dan mereka mendapat laporan jika semua kejahatan tersebut dilakukan di titik-titik yang belum terpasang CCTV. Hingga Arjun pun harus segera memperbaiki semua untuk meminimalisir kejahatan yang marak terjadi. Untuk menghilangkan barang bukti, para geng setan selalu mengumpulkan emas-emas yang mereka curi dari korbannya. Mereka mengumpulkan semua emas itu dan meleburnya serta mencetaknya kembali menjadi emas batangan. Keesokan harinya, pengiriman barang haram kembali dilakukan oleh oknum-oknum dari Kolombia ke Cinai. Kali ini mereka mengirimkan dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu sebanyak 3.000 ton. Rajangga menelpon salah satu anggota geng setan. Ia memerintahkan agar geng setan segera bergerak dan mengambil semua barang haram yang sedang dalam proses pengiriman. Mereka pun mulai menyusun rencana, tapi kekasihnya yang bernama Sarah memperingatkan Naren agar lebih berhati-hati. Karena kali ini ada seorang polisi bernama Arjun yang tidak bisa dianggap remeh. Arjun mendatangi ruang IT kepolisian dan menemukan beberapa kegiatan para pemuda yang sedang menikmati barang haram. Dan dari CCTV yang telah mereka pasang, Arjun juga memerintahkan anggotanya untuk menangkap para pemuda yang menggunakan barang haram tersebut. Ternyata para pemuda itu merupakan anggota geng setan yang pendataannya bisa diakses secara bebas oleh masyarakat melalui website milik geng setan. Lalu Arjun meminta mereka untuk menyerahkan data beberapa pembunuh bayaran yang meresahkan. Tak lama setelah mereka berhasil mendapatkan data-data itu, ia meminta timnya untuk menjebak 2 pembunuh bayaran dengan menjebak mereka seolah-olah kita mau menggunakan jasa mereka. Hingga mereka berhasil menemukan jaringan yang terhubung dengan geng setan. Arjun memerintahkan anak buahnya agar segera bergerak, sementara anggota polisi lain bergerak di tim IT mencoba meretas jaringan mereka. కనిపెట్టేశాం ఫోటోస్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఏరియాలో ఒక ఫోన్ కి సార్ జగదా. Naren yang menyadari itu jebakan, ia langsung memutuskan jaringan mereka dan merusak server utama dan membuat tim IT Arjun gagal meretas jaringan mereka. Tapi kamera pengawas telah merekam wajah Naren di beberapa kamera CCTV lampu merah saat ia meninggalkan markasnya yang telah hancur. Arjun dan anggotanya menyebar luaskan foto agar membuat warga lebih waspada. Karena hal itu juga, para anggota geng setan merasa takut jika nyawa mereka akan terancam dari Arjun. Tapi bukan mendapatkan perlindungan, Naren malah menghabisi anak buahnya yang telah berani mengkhianatinya. Di sisi lain, Sarah berhasil meretas sistem keamanan IT milik kepolisian. Dan Naren pun berbicara langsung dengan Arjun. Dengan sombongnya, ia menantang Arjun jika Arjun tak akan bisa menghentikan aksinya kali ini karena besok akan mengambil alih barang haram sebesar 3.000 ton. Mendengar hal tersebut, Arjun pun menerima tantangan itu dan berjanji akan menangkap Naren. Polisi pun kemudian memperketat penjagaan. Mereka memeriksa setiap kendaraan yang masuk dan keluar. Namun saat mereka lengah, penyelundup barang haram itu berhasil lolos dan mencoba menyerang Arjun dan juga Sophia yang tengah bersiap di posisinya. Namun Naren gagal menyerang Arjun, lalu ia pun kabur dengan kencang. Ia mengendarai motor miliknya. Arjun yang tak ingin tertinggal, ia langsung mengejar motor Naren juga. Mereka saling menghindari hingga Naren berhasil dihentikan oleh anggota polisi lain. Tapi saat ia membuka helm, bukanlah Naren yang mereka cari, melainkan itu hanya anak buahnya yang menggunakan motor Naren. Saat di jalan mereka sempat bertukar motor untuk mengelabui Arjun. Ia pun tertawa dan mengejek polisi karena telah gagal menghentikannya. Naren pergi ke jalan tol dan mengikuti sebuah mobil yang diperkirakan pembawa barang haram yang mereka cari. Tak lama setelah itu, anak buah Naren yang menyamar menjadi dirinya terkejut ketika Arjun membuka helm bukanlah Arjun yang mereka maksud.
Ia pun segera menelpon Naren dan memberitahukan untuk mengubah rencana. Karena beberapa jam yang lalu kepolisian berhasil menyita barang bukti sesuai dengan laporan mata-mata mereka. Naren yang mendapatkan kabar tersebut sangat terkejut terlebih ketika melihat mereka ke arah belakang. Ia melihat Arjun tengah mengejarnya. Mereka pun kemudian mempercepat laju sepeda motor mereka mendekati mobil yang mereka incar. Tapi lagi-lagi Naren dibuat terkejut karena saat mobil itu terbuka mereka tidak menemukan barang haram yang mereka cari. Melainkan Sofia yang sudah siap menyerang Naren. Sementara Sofia membereskan beberapa anak buah Naren. Arjun terus mengejar Naren dan dua anak buahnya hingga memasuki kawasan hutan. Setelah bersusah payah, pada akhirnya Arjun berhasil menangkap Naren dan membawanya ke penjara. Setelah sampai di penjara, mereka mendapatkan sebuah kabar dari Atarusu dan Rajangga. Mereka akan menjebak Putih adik Arjun sebagai tumbal mereka menyelamatkan Naren. Dan mengatakan kalau Putih adalah pemimpin geng setan. Secepat kilat berita itu menyebar luas di media. Arjun yang mendengar kabar tersebut merasa putus asa. Dan karena hal itu juga ibu Arjun kemudian jatuh sakit. Singkat cerita, persidangan Putih dan Naren pun akan dilaksanakan. Mereka dibawa menggunakan bus dan diiring dua mobil pengawal dari kepolisian. Di sana Arjun bertugas menjaga para tahanan termasuk adiknya yaitu Putih. Akan tetapi hal tak terduga terjadi. Para anggota geng setan telah menyusun sebuah rencana untuk menyelamatkan Naren. Mereka berhasil menyelinap dan menyingkirkan polisi penjaga. Mereka mengikuti bus tahanan menggunakan truk dan motor. Melihat situasi yang bahaya, Arjun kemudian mengambil alih bus tersebut. Anggota geng setan yang mengendarai truk sengaja menabrakkan truk mereka ke bus hingga membuat kaca bus pecah. Arjun terus melakukan perlawanan dan membuat truk itu kemudian terbalik. Sementara anak buah Naren yang lainnya mencoba memasuki bus dengan menghancurkan besi-besi pelindung bus dan membunuh polisi yang ada di dalam bus. Arjun dengan penuh konsentrasi terus mengendarai bus, tapi anak buah Naren yang banyak membuatnya kewalahan hingga mereka berhasil masuk ke dalam bus dan mencoba membebaskan Naren dan juga Putih. Mereka memotong rantai besi yang membelenggunya. Tak lupa mereka juga melepaskan Putih, lalu Naren membujuk Putih untuk ikut bersamanya. Arjun mendengar hal itu seketika terdiam. Ia memohon pada Putih untuk jangan ikut bersama mereka. Akan tetapi Putih malah tidak memperdulikan Arjun hingga ia pun memutuskan pergi bersama Naren. Arjun masih tetap berusaha untuk mengendarai bus. Arjun kemudian keluar dari bus untuk menghentikan adiknya. Ia malah dipukul menggunakan besi bagian belakang kepalanya hingga terkapar dan tak sadarkan diri. Arjun tidak bisa mencegah adiknya yang telah ikut bersama Naren. Karena kegagalan Arjun, kepala polisi sangat marah kepada Arjun. Dan karena kejadian itu mengakibatkan 5 polisi tewas dan menurunkan jabatan Arjun. Serta memindahkan kasus ini ke tangan Rajendra. Walaupun Arjun tidak lagi memegang kasus geng setan ini, dia akan tetap bekerja sama dengan Sofia dan 2 polisi lain untuk mengungkap siapakah geng setan itu yang sebenarnya. Hingga ia berhasil menemukan gudang konstruksi dan di sana ia menghajar semua orang yang berada di sana yang merupakan anak buah Naren. Setelah berhasil mengalahkan Naren and the gang yang mereka semua yang masih hidup mencari semua rahasia geng setan dan keterlibatan Putih di dalamnya. Ia pun bercerita jika Putih diiming-imingi pekerjaan oleh Naren karena selama ini Putih selalu jadi bahan omongan karena belum bekerja. Ia diperkenalkan dengan Naren dan langsung ditawari obat-obatan haram. Hal itu membuat Putih ketagihan dan tidak bisa terlepas dari Naren. Putih yang hanya seorang pengangguran menikmati barang haram tersebut secara gratis. Dan sebagai gantinya, Naren meminta Putih untuk membantu mereka menghancurkan Arjun. Dan jika berhasil, Naren akan memberikan Putih imbalan yang sangat besar. Ia juga menceritakan pada Arjun kalau para anggota geng setan selalu membuang motor-motor mereka di danau untuk menghilangkan barang bukti. Mendengar hal itu, Arjun langsung OTW mendatangi daerah yang disebutkan
oleh anak buah Naren sebagai tempat pembuangan motor mereka untuk menghilangkan barang bukti. Dan pada akhirnya mereka berhasil menarik keluar semua sepeda motor yang berada di dasar danau. Sementara itu Naren mulai memanfaatkan Putih untuk menghancurkan keluarganya sendiri. Ia menculik semua keluarga Arjun dan membawanya ke sebuah tempat. Kemudian ia menelpon Arjun untuk mengatakan semuanya. Naren berkata kepada Arjun untuk mengembalikan 3.000 ton barang haram yang telah mereka sita dan membawanya ke tempat yang sudah ia siapkan. Dan jika Arjun tidak mengembalikan barang itu, maka ia akan menghabisi semua keluarganya. Mendengar hal itu, Arjun langsung bergerak dan menyusun sebuah rencana bersama Sophia dan 2 polisi lainnya. Sementara itu, markasnya, Naren juga sudah menyiapkan sebuah pistol yang akan dia berikan kepada Putih. Naren berkata kepada Putih, kalau pistol itu kosong, ia juga meminta agar Putih diminta untuk menghabisi ibunya. Putih yang sudah terpengaruh dengan Naren, ia mendekati ibunya dan menodongkan pistol tersebut tepat di kepala ibunya. Namun saat ia menarik pelatuknya, peluru itu malah meluncur mengenai Sarah yang tepat berada di samping ibunya. Sejak awal Putih sadar kalau Naren telah membodohinya. Akan tetapi Putih bukanlah orang yang bodoh. Seketika itu Putih langsung memeluk ibunya sambil meminta maaf. Naren sangat murka kepada Putih karena telah membunuh kekasihnya. Ia pun langsung menghajar Putih dan menggantungnya bersama keluarganya yang lain. Naren tidak akan menurunkan mereka sampai Arjun datang dan membawa barang haram yang ia cari. Tak lama, Arjun datang. Arjun yang marah, ia tak terima jika keluarganya diperlakukan seperti hewan. Ia langsung menghajar Naren. Akan tetapi Naren tertawa karena Arjun ternyata polisi yang lemah dan tak berguna. Arjun hanya bisa terdiam. Akan tetapi tim IT-nya mengabari Arjun kalau mereka telah berhasil meretas sistem milik Naren. Seketika tenaga Arjun pun bertambah 200 kali lipat. Ia berhasil mengalahkan Naren. Naren hanya bisa tertawa sedih karena kali ini ia benar-benar kalah hingga polisi datang dan mengepung tempat tersebut. Setelah mereka membebaskan keluarga Arjun, mereka pun langsung ke markas geng setan dan meminta mereka semua untuk menyerah dan menangkap mereka. Dan pada akhirnya Arjun pun berhasil menyelesaikan misi ini dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita dapat dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.